Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mahdi dari kelas A mau menjelaskan tentang cara membuat kesimpulan di dalam karya ilmiah. Setiap akhir dari penelitian pastinya memiliki kesimpulan dari seluruh hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Tetapi masih banyak di antara kita para peneliti yang masih belum mengetahui cara membuat kesimpulan yang baik dan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam membuat kesimpulan. Kesimpulan sering kita gunakan dalam akhir makalah kita atau karya tulis ilmiah kita yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian atau makalah yang sudah kita tulis. Tetapi masih banyak di antara kita yang meremehkan salah satu bab akhir dari susunan karya tulis ilmiah ataupun makalah. Di sini saya menjelaskan tentang cara membuat kesimpulan. Di dalam cara membuat kesimpulan, seorang penulis haruslah mampu menentukan jenis kesimpulan yang benar dan tepat sesuai dengan jenis tulisan yang dia buat. Dikarenakan seringnya tidak memperhatikan di dalam membuat kesimpulan yang benar, seringkali membuat mahasiswa ataupun peneliti dalam menulis kesimpulan karya tulis yang dibuatnya bukan merupakan hasil dari penelitian yang dibuatnya. Di sini ada langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama adalah dengan teknik generalisasi. Teknik generalisasi merupakan salah satu teknik di dalam cara membuat kesimpulan. Fokus utama dalam teknik ini adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Hal ini kita dapatkan setelah melakukan penelitian yang kita lakukan berdasarkan fakta dan data yang telah kita buat dan teliti. Dengan demikian, kita di dalam cara menentukan kesimpulan pada salah satu penelitian baik berupa skripsi, makalah, atau karya tulis lainnya, kita dapat mengambil satu, dua, atau beberapa poin kesimpulan umum yang kita tuliskan di bagian kesimpulan. Yang kedua adalah teknik analogi. Cara membuat kesimpulan selanjutnya di dalam cara membuat kesimpulan karya tulis ilmiah atau makalah dengan menggunakan teknik analogi. Teknik ini merupakan teknik selanjutnya yang digunakan dalam cara menentukan kesimpulan. Teknik ini dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut, atau dapat pula dengan menggambarkan satu hal dengan memberi perbandingan hal lain. Teknik yang ketiga yaitu teknik sebab dan akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik sebab akibat ini merupakan salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Dengan demikian, kesimpulan yang akan diajukan nantinya tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Itulah beberapa teknik membuat makalah. Dan ada juga tips membuat kesimpulan. Di dalam membuat kesimpulan tidak boleh serampangan atau tidak boleh
tidak boleh bertele-tele menyampaikan hasil dalam penelitian atau makalah. Kebanyakan penulis itu banyak sekali menuliskan kesimpulan dengan bertele-tele dan serampangan. Nah, ini dia tips dalam cara membuat kesimpulan. Yang pertama adalah menjawab permasalahan. Nah, dalam cara membuat kesimpulan yang baik, itu kesimpulan tersebut hendaknya menjawab permasalahan yang telah dibahas pada awal pembahasannya pada karya tulis tersebut. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang telah dituliskan dengan baik perlu menjawab rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian. Yang kedua, tidak bertele-tele. Nah, jangan bertele-tele di dalam kesimpulan hasil akhir dari perumusan masalah yang harus dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi, tidak harus menggunakan kata-kata perulangan serta memberikan jawaban yang jelas terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah ditentukan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah jangan menjelaskan data. Nah, cara membuat kesimpulan lainnya adalah tidak perlu memberikan serta menjelaskan data yang telah kita dapatkan, karena data ini merupakan bagian dari pembahasan dari penelitian, sedangkan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang didapatkan apakah sesuai yang diharapkan atau perlunya diadakan perbaikan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf pada data-data salah dan kurang berkenan. Itulah beberapa tips dan cara membuat kesimpulan dalam karya ilmiah dan juga makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.